Insyaallah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ila an qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an afanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wahdaniyah ini sifat berikutnya, sifat keenam. Artinya tidak ada yang kedua baginya, bagi Allah Ta'ala pada zatnya dan tidak pada sifat-sifatnya serta tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Fahadhihi sittu sifatin, maka ini adalah 6 sifat. Al-ula nafsiyatun, yang pertama dari yang 6 ini maksudnya adalah sifat nafsiyah, wa hiya wujudu, yaitu wujud. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun, dan 5 setelahnya adalah sifat salbiyah. Nah, wahdaniyah itu adalah sifat yang menafikan al-kumumul khamsah, menafikan kumum khamsah, berbilang yang 5. Mana itu? Tadi udah kita sebut. Allah Subhanahu wa ta'ala zat, sifat, af'al. Nah, dan di awal tadi tauhid ifradul ma'bud, mengesahkan yang disembah dengan ibadah serta meyakini keesaannya. Meyakini keesaannya pada zat, sifat dan perbuatan. Maka sifat wahdaniyah esa, sifat wahdaniyah esa itu sifat wahdaniyah ini kemudian menafikan berbilang. Apa yang dinafikannya? Nafyu al-kumum. Kumum itu dari kam. Kalau satu kam, berapa? Berapa itu ada bilangannya. Nafyul kumum al-khamsah. Manakum al-khamsah? Zat, sifat, kemudian
af'al. Zat, sifat dan af'al. Nah, zat Allah esa pada zatnya berarti zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak tersusun dari unsur-unsur. Karena kalau ada bagian-bagiannya, contoh ada bagian atas kepala, ada bagian bawah kaki, ada bagian samping tangan, ada bagian depan dada, ada bagian belakang punggung. Itu tidak esa pada zat, terdiri dari bagian-bagian atau tersusun dari unsur-unsur. Ada unsur, kalau dalam agama Nasrani ada unsur Tuhan, Lahud. Ada unsur manusia, Nasud. Makanya Yesus mereka itu manusia tapi Tuhan. Atau kita contohkan makhluk, kalau kita terdiri dari bagian-bagian, jelas ada kepala, tangan, kaki, muka, mata dan sebagainya. Terdiri dari unsur-unsur. Ada kulit, ada daging, ada tulang, bahkan ada unsur jasad, jasmani, ada unsur rohani. Itu namanya tidak esa pada zat. Nah, kenapa? Karena zatnya terdiri dari bagian-bagian, karena zatnya tersusun dari unsur-unsur. Itu makanya ketika Allah ditanya tentang Allah oleh orang kafir kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba dulu sebutkan sifat Tuhanmu. Amin dhahabin aw min fiddah, apakah dia terdiri tersusun dari unsur zahab, emas, unsur perak? Amin syajarin amin hajar, apa dia terdiri dari batu atau pohon? Maka Nabi SAW tidak menjawab, Allah yang langsung jawab, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah esa. Esa pada apa? Pada zatnya. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Bukan batu, bukan kayu, bukan emas, bukan perak. Tidak ada bagian-bagian. Nah, itu disebut apa? Kam muttasil. Atau bahwa ada selain Allah. Contohnya siapa? Contoh malaikat yang sama zatnya dengan Allah, berarti Allah tidak esa. Jadi maka itu dinafikan. Artinya apa? Tidak ada zat apapun yang zatnya seperti zat Allah. Ini disebut kam munfasil. Kam munfasil. Baik, masuk kepada sifat. Pun sama. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, segala yang sempurna dari sifat wajibnya itu
yang layak, dan begitu juga di antaranya yang 20 itu Allah esa pada sifatnya itu. Artinya apa? Satu contoh, sifat kuasa kuat dari Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tidak ada berbilang. Tidak ada kuasa sedikit, kuasa banyak, kuasa 1, kuasa 3 seperti boboiboy. Boboiboy itu ada kuasa 3. Nah, contoh yang lebih sederhana apa? Allah Subhanahu wa taala berbeda dalam hal ini dengan makhluk. Karena makhluk sifat kuasanya, kuat atau sanggupnya itu tidak esa, berbilang. Contoh, Ustadz, kalau mengangkat yang ringan nih pakai tenaga tak? Pakai kuasa tidak? Pakai. Kalau tidak mana bisa angkat. Makanya orang kalau sudah stroke begini, tak ada kuasanya, mana bisa diangkat? Menggerakkan aja tak bisa. Sekarang, kalau ini Ustaz angkat dengan tenaga yang Ustaz pakai, katakanlah dengan menggunakan 20% tenaga yang ada. Ketika Ustaz mengangkat yang lebih berat ini, sama tidak kuasa yang Ustaz gunakan yang sekarang dengan yang tadi? Kalau tadi 25%, ini 35%. Nah sekarang, kalau Ustaz angkat yang ini, tak terangkat pun. Itu artinya apa? Sifat kuasa, kuat Ustaz memang ada, tapi tidak sah. Sama mendengar. Kalau yang dekat kita dengar jelas, yang agak jauh kurang jelas, yang jauh tak jelas. Karena sifat kuasa kita tidak sah. Allah sah pada sifat kuasanya. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah dengan sifat kuasanya, baik langit bumi yang besar ini maupun semut yang kecil, bahkan aras sebagai makhluk yang paling besar, Allah ciptakan dengan kudrahnya yang esa itu. Faham gambarannya, nampak? Ini namanya bahwa Allah esa pada sifat menafikan sama. Kam muttasil pada sifat. Nah, kemudian sifat wahdaniyah ini juga menafikan kam munfasil pada sifat. Artinya apa? Tidak ada selain Allah. Contohnya apa? Malaikat sekalipun yang sifatnya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebut munfasil di luar dari zat Allah. Muttasil dalam Allah sendiri, dan itu dinafikan semua. Nah, kemudian af'al. Pada af'al ini satu saja. Karena tidak tergambar, tidak terpikirkan, bahkan tidak dapat dicerna pada Allah kam muttasil dalam af'alnya. Jadi yang ada itu apa? Kam munfasil. Apa arti kam munfasil? Ada selain Allah yang berbuat sama-sama seperti Allah. Dalam bahasa kita, contoh Allah bermitra, kerjasama. Apakah itu dengan kita makhluknya atau dengan
makhluknya yang bernama malaikat dalam menciptakan sesuatu. Maka nanti ketika menciptakan sesuatu, Allah memperbuat sesuatu, Allah yang menjadikan khalq, manusia nanti mengusahakan kasab. Kalau manusia juga yang menjadikan itu, berarti kerjasama Allah dengan manusia. Kalau kerjasama, berarti Allah tidak esa pada af'alnya. Makanya yang 5 ini dinafikan. Inilah yang kemudian disebut dengan al-kumumul khamsah. Pernah dengar al-kumumul khamsah? Nah, kalau yang mengaji paling tidak pernah terdengar. Sampai di sini terbayang? Kalau ada pertanyaan disimpan. Karena kalau langsung ditanya tak cukup waktu. Disimpan nanti di akhir, ya. Ya Ustaz, Bukhari sekalipun tulis dulu, simpan dulu, ya. Baik. 6 sifat ini dari wujud tadi sampai wahdaniyah. Yang pertama disebut sifat nafsiyah. Sedangkan yang kedua, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, itu disebut sifat salbiyah. Maka kalau begitu, sifat yang 20, sifat 20 itu as-sifat al-20, sebagaimana kita maklum, akhirnya akan dibagi kepada nafsiyah 1, itulah wujud. Salbiyah 5, dari qidam sampai wahdaniyah. Ma'ani 7. Berapa? Ma'nawiyah berapa? Ma'nawiyah 7 juga. Nah, apa sifat nafsiyah? Sederhananya sifat nafsiyah itu adalah halah wajibah. Sifat yang dia halah wajibah, ghair mawjudah, mu'allalah, ghair mu'allalah. Ini enggak pun ditulis enggak apa-apa karena ini agak dalam. Dia adalah halah wajibah ghair mawjudah fi nafsiha. Jadi dia halah ghair mawjudah fi nafsiha. Kemudian ghair mu'allalah. Ini perlu untuk membedakan dengan salbiyah. Contoh, sifah ghair mawjudah, ghair mu'allalah. Ma'ani sifah mawjudah ghair mu'allalah. Ma'nawiyah halah wajibah sabitah, ya, sama semua. Ghair mawjudah, tapi dia mu'allalah. Mu'allalah dalam arti sifat maknawiyah adalah talazum, keniscayaan dari sifat ma'ani.
diistilahkan dengan mu'allalah, tapi bukan artinya sifat maknawi itu disebabkan oleh sifat ma'ani. Tidak, istilah dalam tauhid talazum. Karena Allah, ya, bukan karena itu mu'allalah. Jadi kalau begitu Allah qudrah, maka lazimlah Allah kaunuhu qadiran. Nah, itu namanya talazum. Ini istilah mu'allalah, maksudnya talazuman, bukan ta'lil. Ya, sekali lagi mu'allalah, ya, ta'lil maksudnya di sini adalah talazum. Supaya jangan keliru dalam tauhid. Dalam tauhid itu detail. Nah, sekarang ini kita tidak perdalam karena nanti ulama akan berbeda antara menyebutkan wujud itu sebagai sifat atau bukan. Nah, maka bertasamuh dalam hal ini, ya, wujud disebut sifat juga. Wujud disebut sifat juga. Nanti jadi perbedaan lagi. Apakah wujud itu adalah ghair zat, selain zat, atau wujud itu adalah ainuz zat? Ini perbedaan ulama. Nah, kita ikut kepada bahwa wujud yang sifat nafsiyah itu adalah sifat, bukan zat. Sifat, bukan zat. Jadi kalau begitu Allah bersifat dengan wujud, maka dikatakan Allah maujud. Allah zatnya, sedangkan maujud yang disifati dengan itu, zat Allah itu bersifat dengan wujud. Nah, wujud inilah kemudian sifatnya. Sekarang dikatakan spidol ada. Mana zat spidol ini? Ada itu mana? Nah, ada itu sifat yang bukan zat. Apa itu? Yaitu kondisi eksisnya zat, kondisi eksisnya zat spidol selama dia masih berupa spidol. Itulah ada. Mana ada itu? Kondisi eksisnya spidol selama dia masih berupa zat. Itulah ada. Nah, nanti sebagian ulama spidol ada. Mana spidol? Ini ada itu mana? Yang ini. Itu namanya al-wujud ainuz zat. Ini pendapat ulama. Nah, yang kita ikuti di sini al-wujud ghairu zat atau zaidun ala zat. Wujud itu beda dengan zat. Tambah pening? Enggak ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang nanti pada sifat ini pun akan dibagi. Makanya tadi tidak bisa kita rangkumkan semua karena tidak cukup papannya. Jadi kalau begitu nanti akan dibagi kepada apa? Selanjutnya di sifat ma'ani. Di sifat ma'ani nanti akan dibagi kepada sifat yang muta'alliqat dengan sifat yang ghair muta'alliqah. Sifat yang muta'alliqat dari 7 sifat ma'ani nanti ada 6. Yang ghair muta'alliqah hanya 1. Apa itu? Nanti kita akan sampai. Baik. Jadi salbiyatun
itu adalah sifat, tapi sifat itu ghair maujud. Sifat itu ghair maujud artinya bukan sifat itu tidak sabit, tidak ada pada Allah, bukan. Dia tidak punya wujud. Ini untuk membedakan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani nanti ada wujudnya. Seandainya dibuka oleh Allah hijab, maka dapat dilihat wujud dari qudrah itu. Wujud dari qudrah yang merupakan sifat ma'ani. Nah, kenapa dia ghair maujud? Ghair maujud inilah artinya, mana spidolnya? Satu lagi tadi. Ghair maujud ini, arti dari ghair maujud ini, itulah dia nafiyah. Dia menafikan saja. Contoh, qidam. Ini sifat menafikan awal bagi Allah. Disebutlah dia salbiyah. Salab itu artinya menafikan, mencabut, melepaskan. Baqa, sifat ini menafikan akhir bagi Allah. Mukhalafah, menafikan serupa bagi Allah dengan makhluknya, dengan segala baru. Qiyamuhu binafsi, menafikan butuh bagi Allah kepada selainnya. Wahdaniyah tadi, menafikan bagi Allah al-kumum al-khamsah. Itu yang dimaksud dengan salbiyah. Nah, makanya selanjutnya mana? Ya. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Kemudian wajib, tentu wajib menurut akal. Bagi Allah Subhanahu wa taala sab'u sifatin, 7 sifat, tusamma, dinamakan ketujuh sifat tersebut sifatil ma'ani. Sifatil ma'ani. Dinamakan sifat apa? Ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifatun mawjudah qaimah fi dzatihi ta'ala, yujibu lahu hukman. Satu sifat yang berwujud pada zat Allah yang yujibu lahu hukman, meniscayakan ketentuan, meniscayakan hukum. Nah, apa itu? Wahyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinati, yaitu qudrat, iradah, qudrah kuasa, iradah berkehendak, al muta'alliqatani, yang berta'alluq keduanya, qudrah dan iradah itu, bijami'il mumkinati, dengan segala yang mungkin. Mungkin itu sama dengan jaiz, beda penggunaan saja. Kalau dalam tauhid itu selalu digunakan jaiz. Kalau dalam mantik akli itu selalu digunakan mungkin. Yang jaiz sesuatu yang yasihhu fil akli adamu wujuduhu wa adamu, dapat diterima akal ada atau tidak. Mungkin juga begitu. Mungkin bisa ada, bisa tak ada. Namanya mungkin. Makanya kalau ditanya adanya minum kita nanti, ya, mungkin.
berarti kan belum pasti. Nah, kalau ini adanya makan siang kita nanti, kalau jawabnya mungkin, nah siap-siap, belum pasti berarti. Kalau mungkin bisa ada, bisa tidak. Nah, ditarik itu diserap dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya mungkin, orang Indonesia lidahnya karena banyak makan jengkol payah menyebut itu. Mungkin payah. Terakhir jadi mungkin. Ditulis dalam huruf hijaiyah. Bagaimana menulis huruf eng, huruf ngah? Nah, terpaksa ada ain tapi titiknya 3. Coba. Titik 2-nya mana? Kalau ba oke. Ada ba titik 1, ada ta titik 2, ada ta titik 3. Nah, ini ain tak bertitik, ghain titik 1, nga eng langsung titik 3. Mana titik 2-nya? Hilang. Nah, itu bahasa Indonesia unik. Ya. Tapi jangan sepele dengan kitab-kitab yang ditulis dalam Arab Jawi atau Arab Melayu. Sama isinya, cuman bahasanya saja digunakan dengan bahasa Arab Melayu, Arab Jawi kalau dulu. Bahkan nama judul kitabnya pun sama, Tuhfatul Murid. Nah, itu bukan yang dalam bahasa Arab saja yang ada. Imam Bajuri dalam bahasa Arab Melayu pun ada kitab Tuhfatul Murid. Baik. Mana tadi? Udah sini kita hapus dulu. Ya, sebelah kanan. Kita kembali ke sini ya. Ini ditulis. Tak dapat di kuliah ini. Apa itu? Sifat ma'ani. Sifat al-ma'ani. Tadi sudah disebut 2 saja. Nah, ini habis nanti tempatnya. Panjang kali. 2 saja. Ada yang kita ambil dulu yang sedikit ya. Ghair muta'alliqah, ghairul muta'alliq, muta'alliqah, sifat yang dia tidak muta'alliqah. Yang berikutnya sifat yang muta'alliqat. Nah, yang ghair muta'alliqah cuman 1. Haya. Apa? 1 saja. Ghair muta'alliqah hayat. Langsung. Ya. Nanti sebelum itu baru ta'alluq itu apa? Itu yang penting. Maka at-ta'alluq talabus sifat zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Ini apa ta'alluq? Tuntutan sifat terhadap sesuatu selain sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain sifat itu ada pada zat, ada yang dituntutnya, ada yang dikehendakinya, ada yang berkaitan dengannya. Nanti kita buat contohnya yang lebih mudah dalam ini. Nah, sifat yang muta'alliqah ini 6 sifat selain ini.
nanti dapat dibagi dari bentuk ta'alluqnya supaya mudah ya. Kita bagi dalam bentuk ta'alluqnya biar tidak panjang-panjang. Satu ya. Kita buat qudrat iradah. Qudrat iradat ya. Ya. Berta'alluq kepada apa? Qudrat iradat ta'alluqnya dulu. Nama ta'alluqnya qudrat iradat ini ta'alluqnya ya. Tunggu. Kita buat model lain biar lebih mudah. Ada yang berta'alluq dengan ta'alluq ta'sir. Ta'alluq ta'sir. Nanti yang ta'alluq ta'sir, ta'sir itu apa? Ta'sir itu membekas, mempengaruhi, mencipta, menjadikan. Maka al-mu'assir itu sinilah ya. Kita ambil sedikit. Mu'assir yang menjadikan itu adalah Allah. Sudah? Sekarang taksir itu adalah al-khalqu, menjadikan, mencipta. Nanti kalian akan temukan dalam kitab-kitab tauhid taksir, muassir, asar. Nanti baru al-athar ini adalah makhluk. Makhluk itu sama dengan alam. Alam sama dengan hadis. Dilihat dari sisi bahwa dia dijadikan, diciptakan oleh Allah, disebut dilihat bahwa dia itu tanda adanya Allah, disebut alam. Kenapa? Alam itu arti asalnya alam, tanda, alamah. Itu satu akar kata. Jadi kalau begitu, semua ini ma siwallah. Ma siwallah. Selain Allah alam, selain Allah makhluk, selain Allah baharu. Dilihat dari sisi bahwa dia ada awal mulanya karena dia dijadikan oleh Allah sebagai tanda keberadaan dan kebesarannya, maka dia disebut hadis, baharu. Jadi jangan bingung, makhluk, alam, hadis kok beda-beda? Dari sisi pandangnya saja, min haitsunya saja. Sekarang taksir itu apa? Berarti taksir itu al-khalq. Nah, tapi di sini taksir ta'alluq, sifat yang berta'alluq yang dengan ta'alluq taksir, taksirnya ada fi al-ijad wal i'dam, menjadikan. Al-khalq, taksir, menciptakan, diciptakan sehingga jadi atau diciptakan sehingga tak ada, tak jadi. Ini adalah sifat apa? Sifat qudrah. Adapun selanjutnya takhsis. Taksir halnya itu takhsis. Apa takhsis? Menentukan,
memilih. Jadi ketika Allah berkehendak artinya Allah menentukan atau memilih salah satu dari yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau Allah pilih ada, jadilah. Mungkin besar, mungkin kecil. Kalau Allah pilih kecil, kecillah. Mungkin cantik, mungkin jelek. Kalau Allah pilih cantik, cantiklah. Mungkin tua, mungkin muda. Kalau Allah pilih tua, tualah. Dan seterusnya. Mungkin di Medan, mungkin di Belawan. Kalau Allah pilih Medan, di Medan lah. Dan seterusnya. Nanti kita buat dalam perumpamaan. Ini sifat iradah. Nanti yang lebih dalam dari ini, ada lagi nanti bahwa iradah itu dia ta'alluq idamnya itu adalah suluhi tanjizi. Suluhi qadim tanjizi hadis. Ini nanti ada suluhi qadim tanjizi suluhi qadim, ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Cuman ini lebih dalam, sebatas ta'alluq tidak wajib diketahui. Artinya kalau tak tahu pun itu tidak apa, udah bisa dia ma'rifah. Ini nanti panjang penjelasannya. Qudrah, kuasa Allah secara qadim, mau jadikan atau tidak, layak bagi Allah secara qadim, mau dijadikannya langit atau tidak. Tapi secara hadis baharu tanjizi, dibuatnya terjadi. Iradah begitu. Secara qadim layak bagi Allah menghendakinya untuk ada atau tidak. Tapi secara tanjizi sudah qadim. Secara tanjizinya, secara qadim dipilih Allah untuk jadi, maka terlaksanalah ketika baharu apa yang dikehendaki terjadi tadi. Iya. Ya. Kebetulan ada sholat jenazah nantinya. Jadi ini apa namanya? Boleh juga lah, tapi tidak kita jelaskan lebih panjang lagi. Berikutnya ada ta'alluq. Tak cukup nanti. Ada ta'alluq tak muat ya. Apa ta'alluqnya untuk qudrah dan iradah? Kita tarik kemarilah ya. Qudrah dan iradah, ta'alluq taksirnya fil muta'allaqnya ya. Muta'allaqnya itu muta'allaqnya al-jaizat, semua yang jaiz. Itulah yang kuasa Allah menjadikan atau menidakkan, itulah yang berkehendak Allah memilih. Contoh antara ada dan tidak. Nanti ada ta'alluq inkishaf, terbuka. Ta'alluq inkishaf ini apa?
Inkishaf ilmu sama basar. Tapi inkishaf ilmu berbeda dengan inkishaf sama. Inkishaf sama berbeda dengan inkishaf basar. Sama-sama inkishaf tapi berbeda inkishafnya. Inkishaf itu apa? Terbuka. Karena terbuka maka Allah tahu segalanya. Karena terbuka Allah lihat segalanya. Karena terbuka tak ada yang tertutup, Allah dengar segalanya. Tapi muta'allaqnya ini namanya muta'allaq. Muta'allaq. Muta'allaqnya apa? Kalau ilmu semua baik yang wajibat, mustahilat maupun yang jaizat. Sedangkan sama hanya yang maujudat, yang wujud. Baik wujudnya wajibat maupun wujudnya jaizat. Basar sama, segala yang maujudat baik mawujudnya wajibat maupun mawujudnya jaizat. Satu lagi biar selesai. Ta'alluq dalalah. Ta'alluq dalalah nanti pada dalilnya waktu berikutnya kita peringkas saja. Ta'alluq dalalah ini adalah sifat kalam. Jadi kalau begitu muta'allaqnya apa yang Allah berkalam dengannya? Segala yang wajibat, mustahilat, jaizat. Kalam sama muta'allaqnya dengan ilmu. Kalam sama muta'allaqnya dengan ilmu. Ustaz, apalah maksudnya ini? Kan itu. Apalah maksudnya ini? Kita ambil sifat qudrah. Sifat qudrah Allah menjadikan atau meniadakan. Yang dijadikan Allah itu apa? Yang jaiz. Yang bisa ada, bisa tidak. Contohnya apa? Manusia. Manusia. Maka kalau begitu Allah kuasa menjadikan manusia. Allah kuasa menjadikan manusia. Oh, kalau menjadikan anak untuknya, jangan katakan tak kuasa. Salah. Jangan katakan kuasa. Lebih salah. Jadi katakan apa? Kuasa Allah bukan berkaitan dengan yang mustahil. Bukan. Anak mustahil tidak bagi Allah. Mustahil, maka dia tidak berkaitan. Kenapa? Karena yang mustahil mesti tidak ada. Kalau diadakannya namanya qalbul haqaiq. Apa itu? Membolak-balikkan hakikat. Mustahil itu kan hakikatnya tidak ada. Kalau pula dijadikannya, jadi adalah. Terbalik-balik itu. Tidak juga yang wajibat. Kenapa? Karena yang wajib itu memang ada. Tidak pun dijadikan, memang sudah ada. Kalau yang sudah ada, lalu dengan kuasanya diadakan lagi, itu namanya apa? Tahsilul hasil. Maka qalbul haqaiq ini mustahil bagi Allah. Tahsilul hasil ini juga mustahil bagi Allah. Sampai di sini faham? Ini diceritakan dalam kitab-kitab tauhid banyak. Datang iblis kepada Nabi Idris. Nabi Idris itu disebut sebagai tukang jahit pertama lah bahasa kasarnya.
sedang menjahit, sambil menjahit subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Datang iblis membawa cangkang telur. Kata iblis, "Wahai Idris, kalau Tuhanmu memang kuasa tak dia memasukkan dunia ini ke dalam telur? Bisa tak dunia yang besar masukkan ke dalam sesuatu yang kecil? Hah? Mustahil menurut akal. Kalau kepada yang mustahil, bukan itu sasaran dari kudrah Allah, maka jangan katakan Allah tak kuasa. Salah. Atau katakan Allah kuasa. Bagaimana pula yang besar bisa masuk ke dalam yang kecil? Tak diterima akal. Maka kalau mau tahu jawabannya, sini. Kata Nabi Idris, Allah Maha Kuasa. Cuk, ditusuknya mata sampai disebutkan iblis itu buta matanya sebelah. Tapi ini Israiliyat. Tapi kajiannya itu, nah, kalau tetap dengan kondisinya masing-masing itu mustahil, maka sifat kuasa tidak sasarannya kepada yang mustahil. Kecuali Allah besarkan kulit telur lebih besar dari dunia, maka yang kecil dimasukkan pada yang besar, mungkin menurut akal? Mungkin. Atau Allah kecilkan dunia sebesar kelereng, contoh sebesar guli, lalu dimasukkan ke dalam canggang telur. Yang kecil bisa dimasukkan ke dalam yang lebih besar? Bisa. Tapi kalau tetap dengan bentuk semula, itu mustahil. Maka sifat kudrah kuasa Allah tidak berta'alluq istilahnya kepada yang mustahil. Sampai di sini paham? Taksis menentukan, memilih, menghendaki. Nah, kalau urutan akal Allah itu hayat, hidup. Yang hidup itu bisalah dia tahu ilmu. Atas ilmu ini dia berkehendak. Apa yang dikehendakinya kemudian dia kuasa untuk menjadikan. Tapi ini urutan akal. Bagi kita, bagi Allah tak ada itu. Makanya urutannya qudrat, iradat, ilmu. Kalau kita enggak. Hayat hidup dulu. Hidup baru dia tahu atau tidak? Tahu, mau atau tidak? Mau. Kalau udah mau, buatlah. Nah, hidup, ilmu, mau, baru membuat. Kalau orang mau buat kue melako, kan orangnya hidup. Bisa mayat buat melako. Udah hidup, dia kan harus tahu buatnya. Jangan pula nanti buat melako pakai pisang, kan tak jadi. Udah tahu, tahu dia buatnya. Sekarang mau tidak? Kalau tahu saja tapi tak mau, tak jadi. Mau, udah mau, bisa tidak dia buatnya? Kalau sedang sakit, tak bisa lah. Itulah urutan akalnya. Jadi iradah itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berwujud. Tadi udah kita sebut semua sifat ma'ani maujudah. Mana tadi? Maujudah. Seandainya dibuka Allah hijab, dapatlah kita lihat sifat-sifat ini. Nah, iradah berkehendak. Kehendaknya apa? Dalam hal ini taksirnya, taksis Allah tentukan. Ini dah bisa dihapus? Atau di sini saja ya? Oh ya. Oke, di sini saja, di sini enggak apa-apa. Yang dikehendaki Allah itu apa? Iradah itu berta'alluq kepada yang jaizat, sama dengan qudrat. Nah, yang jaizat itu yang disebut dengan al-mumkinat. Tadi sudah disebut mumkinat sama dengan jaizat ya. Mumkinat al-mutaqabilat. Mungkin yang saling berlawanan. Itu 6 saja. 1, ada dan tiada.
wujud dan adam. Jadi Allah berkehendak mau mengadakan atau tidak. Yang kedua, apa? Istilahnya itu ada istilahnya, tapi qadar ya, ukuran. Ukuran berarti nanti ada istilahnya ya, lebih kurang istilahnya maqadir, miqdar. Nah, ini nanti contohnya apa? Contohnya kibar atau sighar. Contohnya Allah mau kecil atau besar. Nanti kita buat contoh. Kemudian ada sifat arad. Kalau sifat yang baru kita sebut istilahkan dengan arad. Contohnya apa? Contohnya kita buat contohnya baik, buruk, atau ini ukuran ya besar ini putih hitam, bayak atau apa lagi sawat hitam. Berikutnya kita masuk kepada apa? Berikutnya ada amkinah, ada makan. Ini tempat ya. Nah, nanti contohnya terserahlah ya di Indonesia sama Malaysia. Berikutnya ya, berikutnya ada zaman. Nah, ini contohnya bisa dulu atau sekarang. Terakhir nanti ini ada jihad, arah. Bisa di atas atau di bawah. Contoh, ketika Allah menghendaki manusia itu ada, ya, nanti kan dia ciptakan. Nah, inilah dikehendaki oleh Allah, salah satu dari yang berlawanan. Kalau Allah berkehendak ada, maka nanti manusia itu akan lahir. Lalu kalau Allah berkehendak besar, lahir dia, ukurannya pun begitu lahir ukurannya besar. Kalau dia berkehendak putih atau hitam, tergantung, akan lahir seperti kehendak Allah. Berkehendak Allah lahirnya di Medan, akan lahirlah dia di Medan, bukan di Belawan. Berkehendak Allah lahirnya tahun ini, akan lahirlah dia tahun 1443 Hijriah, bukan tahun lain. Kalau Allah berkehendak dia lahir di atas atau di dalam rumahnya, bukan di rumah sakit kalau tempat, atau berada di atas kasur, maka akan lahirlah dia di atas. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah ini? Inilah yang dia ijad, dia jadikan, maka lahirlah anak tersebut. Ada dia, besar ukurannya, putih kulitnya, di Medan tempatnya, sekarang tahunnya, di atas tempat tidur lahirnya. Sampai di situ paham? Bisa paham? Ini iradah. Mana? Ini waktu sebenarnya masih panjang. Jenazah agak cepat sampai. Ya, tidak apa-apa. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa mafillah warhamhu insyaallah. Dah? Terus takhsis sudah, ta'alluq inkishaf, ilmu. Ilmu itu sifat Allah terbuka segalanya dengan tam, sempurna. Maka kalau begitu apapun dapat tahu Allah. Kenapa? Ya? Kenapa Ustadz contoh tidak tahu apa di dalam hatimu? Kenapa? Karena tidak terbuka. Kalau terbuka, tahu Ustadz apa isi hatimu. Nah, nanti orang-orang kasyaf itu udah terbuka.
isi hatimu pun dia tahu karena sudah kasyaf. Jadi ta'alluq inkishaf. Hanya saja ilmu itu berta'alluq atau muta'allaqnya kepada segala yang wajib. Contohnya zat Allah. Allah tahu zatnya ada, bersifat dengan sedia dan seterusnya. Mustahil. Allah tahu sekutu baginya tidak ada, mustahil dan seterusnya. Jaizat Allah tahu bahwa alam ada diciptakannya. Sama mendengar. Ini pun ta'alluqnya inkishaf, tapi tidak sama dengan inkishaf ilmu. Kenapa? Karena yang didengar oleh Allah adalah segala yang wujud saja. Yang ada itu bisa adanya wajib. Contohnya Allah. Kalau begitu Allah mendengar ada dirinya. Wajib. Yang jaizat Allah mendengar apapun yang ada. Karena itu yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja suara tapi juga warna. Karena warna ada atau tidak? Ada. Segala yang ada didengar oleh Allah walaupun bukan bentuknya suara. Disinilah nanti ketergelinciran kembali lagi. Mana yang tadi? Mu'tazilah. Ketika mereka mengatakan yang didengar hanya khusus yang bersuara. Jadi kalau hatimu tak didengar oleh Allah, tapi diketahui. Itu Mu'tazilah. Kalau kita tahu Allah dan didengarnya hatimu, karena hati ada. Begitu juga basar, melihat. Segala yang ada dapat dilihat oleh Allah. Bukan saja benda, warna, suara ada tidak? Bisa dilihat? Kalau Allah bisa. Karena Allah melihat segala yang ada. Selama suara ada, maka bisa dilihat oleh Allah. Inilah beda Allah dengan kita. Kita hanya dapat melihat yang mar'iyat, yang ada bentuk, ada rupa, warna, benda. Suara bisa dilihat? Tidak. Kita hanya mendengar yang ada suara. Benda bisa kita dengar? Nah, itu mendengar makhluk. Jadi kalau begitu, ketika Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, dikunci dulu. Allah tidak serupa dia dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dia mendengar, dia melihat, tapi mendengarnya tidak sama denganmu, melihatnya tidak sama denganmu. Karena dia mendengar segala yang ada meskipun bukan suara, sementara kamu hanya bisa dengar yang bersuara. Dia melihat segala yang ada meskipun tidak berupa, sementara kamu hanya bisa melihat yang ada rupa, sedangkan yang ada suara tak bisa kamu lihat. Sampai di sini paham? Insyaallah. Nah, kemudian yang berikutnya ta'alluq dalalah, ini pada kalam. Sama dengan ilmu, maka Allah berkalam, berkata-kata. Ingat, kalam Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, zati atau disebut juga kalam nafsi, dan kemudian kalam lafzi. Nah, kalam lafzi inilah Al-Quran, kalamullah. Sementara ini adalah sifat Allah. Sudah? Jadi kalau begitu, apa arti kalam? Sifat Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, artinya kalam itu menunjukkan kepada ta'alluq dalalah. Maka ketika Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan selain aku. Maka kalam lafzinya ini menunjukkan kepada kalam zatinya. Karena itu disebut dia ta'alluqnya dalalah. Jadi kalau begitu, kalam zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersuara, tidak berhuruf. Laisa bisautin wala harfin. Sedangkan kalam lafzi namanya lafaz. Lafaz lahu sautun wa harfun. Ada lafaznya. Itulah Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu ya, lafzinya menunjukkan kepada zatinya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bisa lebih panjang, tapi kita cukupkan saja untuk kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, sifat kalam, Allah bersifat dengan berkata-kata senantiasa. Tapi jangan pula terbayang, capek kalilah Tuhan tuh kalau tak berhenti dia bercakap. Nah, karena arti Allah bersifat kalam, Allah senantiasa punya sifat ini dan dia senantiasa berkalam. Maka ketika Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, bukan artinya sebelum itu Allah tidak berkalam. Tidak. Tidak. Allah senantiasa berkalam, berkata-kata. Ketika Allah mau berkata-kata dengan Nabi Musa, yang dimaksud di ayat ini, Allah buka hijab sehingga Nabi Musa mendengar kalam-kalam Allah, bukan oleh kupingnya saja, tapi oleh seluruh dirinya. Seluruh badannya ini mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak terjadi, dibuka oleh Allah hijab pada kita, maka kita dapat mendengar kalam Allah saat ini juga. Tapi kenapa tidak? Karena ditutup oleh Allah, dihijab, sehingga kita tidak bisa mendengar, maka tidak dikatakan Allah berkalam kepada kita. Nah, ini kembali lagi ketergelinciran Mu'tazilah, karena tadi mereka ta'til sifat. Allah berkalam dengan zatnya, bukan sifat kalam. Maka mereka katakan ketika Allah berkata-kata kepada Nabi Musa, kata-kata menurut Mu'tazilah mesti ada suara, mesti ada huruf. Maka maksud dari ayat itu, Allah buat pohon yang ada dekat Nabi Musa di Tur Sina itu bersuara, berkata-kata. Itulah yang didengar oleh Nabi Musa, walaupun di situ ada malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak mendengarnya. Siapa itu? Mu'tazilah. Tapi ingat, Mu'tazilah la yukaffar, karena mereka melakukan takwil, maka Mu'tazilah tidak dihukumkan kafir. Allahu Akbar. Faham kira-kira? Tapi saya yakin dan percaya, kalau yang seperti ini pelan-pelan dapat paham. Yang seperti ini jarang, karena metode seperti ini baru Ustaz rancang-rancang dari hasil belajar dan mengajar tauhid. Cobalah, ada yang pernah sampai seperti ini mendengar penjelasannya secara detail dengan contohnya? Enggak. Ini metode. Tolong nanti antum-antum pahamkan, dan itu nanti kalau sudah sampai pada masanya ajarkan itu. Ingat, Fatihahkan juga untuk Ustaz biar dapat pahalanya mengalir terus sampai mati. Ya? Tapi jangan doakan cepat mati. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita melanjutkan bacaan. Tadi sampai
Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu wal al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinati wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati, dan ilmu yang berta'alluq dengan segala wajibat, jaizat dan mustahilat. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Hayat yang paling atas, ya, dia termasuk ghairu muta'alliqah, ya. Dia tidak berta'alluq kepada sesuatu pun. Was-sam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama dan basar yang berta'alluq keduanya dengan segala yang wujud, segala yang ada, baik adanya wajib maupun jaiz. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin, dan kalam yang tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, maksudnya kalam yang zati yang merupakan sifat. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqati. Itu tukar muta'allaqat, ya, bukan muta'alliq. Kalau yang sebelumnya muta'alliqan, betul, muta'alliq, betul. Tapi kalau pada yang ini muta'allaqati. Wa yata'allaqu, dan berta'alluq kalam itu dengan apa yang berta'alluq dengannya ilmu berupa muta'allaq-muta'allaqnya. Apa muta'allaq ilmu tadi? Segala wajibat, segala mustahilat, segala yang jaizat. Titik. Ini yang seterusnya kita cepat saja, ya, karena sudah dijelaskan tadi. Tsumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Kemudian 7 sifat dinamakan, ke-7 sifat itu sifat ma'nawiyah. Wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula. Dan ia merupakan talazum. Tadi istilah kita apa? Mu'allalah, maksudnya talazum. Merupakan keniscayaan, atau dia merupakan kelaziman bagi 7 sifat pertama, yaitu 7 sifat ma'ani. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran, yaitu kelaziman dari sifat qudrah, kaunuhu ta'ala qadiran, Allah maha kuasa. Wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala keadaannya berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Titik. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan di antara yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala 20 sifat. Wa hiya addadul 20 uwali, yaitu lawan-lawan dari 20 pertama. Mana itu? Wa hiyal adamu wal hudutu wa turuwul adami, yaitu adam, tiada, lawan dari wujud. Hudus, baharu, lawan dari qidam. Turuwul adami, mengalami tiada, lawan dari baqa. Wal mumatsalatu lil hawadisi, serupa dengan segala baharu, lawan dari mukhalafah. Bagaimana bentuk serupanya? Bi ayyakuna jirman, yaitu bahwa ia, Allah, ya, berupa jirim. Jirim itu benda, ya. Jadi benda itu apa? Sesuatu yang butuh kepada tempat. Sesuatu yang butuh kepada tempat. Ya. Ini dia. Ta'khudhu dzatuhul aliyatu qadran minal faragh. Artinya zatnya yang maha tinggi, zat Allah, ta'khudhu, mengambil, qadran, seukuran zatnya itu, minal faragh, dari ruang kosong. Artinya butuh ruang, butuh tempat.
atau istilah lain nanti tahayyuz, diistilahkan dengan tahayyuz. Berikutnya, au yakuna aradan, atau ia berupa arad. Arad itu sifat yang baru. Yaqumu bil jirmi, yang berada pada jirim, pada benda. Jadi kalau Allah jirim itu tidak mukhalafah. Kalau Allah arad itu tidak mukhalafah dia dengan hawadis. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ia berada pada satu arah bagi benda. Kalau jirimnya adalah bumi, kalau Allah berada di satu arah dari bumi, contoh mana? Atas bumi alias langit, berarti Allah mumasalah. Itu makanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak berada di arah atas sekalipun, tidak berada di tempat langit atau aras sekalipun. Aulahu huwa jihatun, atau baginya yaitu arah. Kalau tadi dia berada di satu arah dari benda, atau dia itu ada arahnya, bawah Allah apa, atas Allah apa, itu berarti ada arah bagian. Nah, inilah nanti maksud dari hadis Nabi, bahwa Allah az-zahir laisa fawqahu syai', al-batin laisa dunahu syai'. Kalau Allah tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada sesuatu di bawahnya, tidak ada sesuatu di luarnya, tidak ada sesuatu di dalamnya, maka dia bukan berarah, maka dia tidak bertempat. Kalau dia berarah, maka ada sesuatu di atas atau di bawahnya. Kalau dia bertempat, maka ada sesuatu di luar atau di dalamnya. Karena itu tidak bertempat baik di dalam alam maupun di luar alam. Tidak berarah baik di atas langit maupun di bawah langit. Dan Allah tidak ada arah baginya, tidak ada atas Allah, tidak ada bawah Allah. Itu mumasalah kalau ada yang demikian. Au yataqayyada bimakanin au zamanin, ini yang tadi Ustaz jelaskan, atau berkaitan bisa ya, dengan tempat atau masa. Au tattasifa dzatuhu al-aliyatu bil hawaditi, atau bersifat zatnya dengan sifat baharu, termasuklah bertempat. Itu sifat baharu, turun naik, sifat baharu. Tadi kita contohkan di awal, gerak, diam, itu sifat baharu. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Aw yattasifa bis-shighari awil kibari, atau bersifat dengan kecil dan besar. Allah itu besar. Jadi saking kan maha besarnya, dia tak muat berada di dalam alam. Ini kan macam makhluk jadinya, macam bahar. Enggak. Allah tidak ada sifat sighar, kecil. Itu sifat baharu. Besar itu pun sifat baharu. Aw yattasifa bil aghradi, atau dia bersifat dengan aghrad, tujuan, fil af'ali awil ahkami, pada perbuatan-perbuatannya atau hukum-hukumnya. Maka secara tauhid sebenarnya keliru mengucapkan apa tujuan Allah menjadikan hambanya. Apa tujuan Allah mewajibkan salat 5 waktu? Itu salah tauhid. Mungkin secara bahasa ada yang mengungkapkan seperti itu. Ya, kita berbaik sangka maksudnya bukan demikian. Kenapa? Kalau Allah punya tujuan itu sesuatu yang mau dicapai melalui atau dengan perantara sesuatu. Kita mau kenyang, maka kita akan makan. Apa tujuanmu makan? Kenyang. Nah, kenapa kita punya tujuan? Karena kita lemah. Apa sebab lemah?
tidak bisa kenyang tanpa melalui perantara makan. Jadi maka jangan katakan tujuan Allah menjadikan jin dan manusia seperti ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ada orang mengartikan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuanku. Itu salah. Jangan digandingkan, jangan dinisbahkan tujuan kepada Allah. Karena yang punya aghrad, punya tujuan itu bersifat lemah. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia, tugas jin dan manusia itu beribadah. Tugasnya, bukan tujuan Allah. Tidak pun disembah oleh manusia, Allah tidak ada masalah. Tidak pun Allah ciptakan manusia, tidak ada masalah. Begitu juga, apa tujuan Allah mewajibkan salat kepada kita? Allah tak pakai tujuan. Tujuan kita ada. Tujuan kita diwajibkan oleh Allah salat. Tujuan kita salat tujuannya apa? Menjalankan perintah, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Karena kita lemah, tidak bisa tenang jiwa tanpa kita berhubungan dengan Allah. Hubungan yang paling cepat sampai ke Allah, koneksinya kencang adalah dengan salat, dan salat adalah zikir yang paling afdal. Wa aqimis shalah li dzikri, karena dengan salat bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu? Kita harus gunakan ini, walaupun hanya 5 menit kita ambil. 5 menit lagi. Ya, oke. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi, dan begitu juga mustahil atas Allah bahwa dia tidak mandiri dengan sendirinya. Bi an yakuna sifatan, yaitu bahwa ia berupa sifat yaqumu bi mahallin, yang berada pada zat lain. Aw yahtaju ila mukhassisin, atau dia berhajat atau dia butuh kepada mukhassis, pencipta. Tadi ada mahal, ada mukhassis ya. Mahal zat, mukhassis fa'il. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan, dan begitu juga mustahil atas Allah bahwa ia tidak esa. Tadi al-kumum al-khamsah masih ada? Ya. Mana tidak esa? Bi an yakuna murakkaban fi dzatihi, yaitu bahwa dia tersusun pada zatnya, baik tersusun dari unsur-unsur atau bagian-bagian, maka itu dinafikan dengan sifat wahdaniyah, namanya kam muttasil pada zat. Au yakuna lahu mumasilun fi dzatihi, atau ada baginya, bagi Allah, mumasilun, yang serupa, mumasil yang serupa pada zatnya, kam munfasil. Au fi sifatihi, atau pada sifatnya, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun, atau ada bersamanya, bersama Allah, fil wujudi, pada yang wujud atau pada wujud. Mana yang wujud? Alam ini termasuk mu'assirun. Tadi udah kita sebut ada mu'assir Allah, at-ta'sir al-khalq wal athar al-makhluq. Mu'assir, pencipta. Fi fi'lin minal af'al, pada satu perbuatan pun dari perbuatan Allah. Artinya ketika Allah berbuat sesuatu, Allah esa dalam perbuatannya, dia tidak bersama selainnya menjadikan atau menciptakan itu. Ini wahdaniyah menafikan kam munfasil pada af'al. Berikutnya, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu, dan begitu juga mustahil bagi Allah Ta'ala al-'ajzu, lemah, an mumkinin ma, dari mungkin apa saja. Nah, ini menunjukkan umum ya.
Tercatat ya. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi. Itu hi ya yang terakhir. Dan menjadikan sesuatu, ini nakirah umum, sesuatu apapun dari alam selain Allah, ma'a karahat. Seharusnya satu aja tanya atau satu jadi ha. Tapi terpaksa, ma'a karahati, tapi terpaksa. Liwujudihi, bagi adanya. Artinya adami iradati lau ta'ala, tidak berkehendak baginya Allah Ta'ala. Au ma'adduhuli awil ghaflati, atau disertai lupa atau lalai. Jadi Allah tidak menjadikan sesuatu pun terpaksa, tidak karena lupa, tidak juga karena dia lalai, tiba-tiba dibuatnya. Au bit ta'lili au bit tabai, atau dengan sebab ta'lil, illat, ada sebab, au bit tabai, atau dengan tabiat. Nanti ini digaris bawahi, nanti diingat ya, nanti pada burhan, pada dalil akan kita singgung lagi. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma, dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala jahil, lawan dari ilmu tentu. Wa ma fi makna, dan yang semakna dengan jahil, apapun itu, bodoh, tak tahu, tahu sikit, ragu, itu semakna dengan jahil. Bi maklumin ma, dengan sesuatu apapun yang dapat dimaklumi. Wal maut was sama wal ama wal bakamu, dan maut lawan dari hayat, samam lawan dari sama, ama lawan dari basar, dan bakam lawan dari berkata-kata. Jadi mati, tuli, buta, bisu. Wa aqdadu sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadhihi, dan lawan-lawan sifat ma'nawiyah jelas dari ini. Wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, dan adapun yang jaiz pada hak, pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah fa fi'lu kulli mumkin, memperbuat segala mungkin atau meninggalkannya atau tidak memperbuatnya. Ini sifat jaiz. Sifat mustahil diketahui dari sifat yang wajib. Setiap lawannya itulah yang mustahil. Ya. Setiap lawannya itulah yang mustahil. Sedangkan sifat jaiz memperbuat segala mungkin. Bukan mustahil, bukan yang jaiz, bukan yang wajib, tidak. Yang jaizat, yang mungkinat, baik diperbuat oleh Allah atau tidak dibuatnya, baik diciptakannya atau tidak diciptakannya, itu adalah jaiz. Nanti kita lanjutkan lagi ya, insyaallah taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.